Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa lagi di Belajar Ilmu Psikologi. Hari ini saya Richard Afandi masih di klinik Bogor Hypno Center. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman butuh pelayanan hipnoterapi, datang ke Bogor Hypno Center. Nah, hari ini saya akan sharing apa saja sih kasus-kasus yang sering saya tangani di klinik ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini ada kursi di sini. Nah, kursi ini kursi untuk menangani pasien, gitu ya. Pasien-pasien seperti apa yang ditangani di Bogor Hypno Center ini, gitu ya, terutama di hipnoterapi, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kasus-kasus apa yang ditangani di hipnoterapi, ada banyak kasus, baik itu secara psikologis maupun atau biasa disebut clinical hipnoterapis, gitu ya, kasus-kasus psikologis, maupun saya karena saya latar belakangnya seorang medis, gitu ya, saya juga menangani kasus psikosomatis dan juga kasus medis, gitu. Nah, saya mulai dulu dari kasus yang bersifat psikologis, gitu ya. Kasus-kasus apa yang sering saya tangani? Jadi ketika kita berhubungan dengan hipnoterapi, otomatis berhubungan dengan masalah-masalah yang adanya di bawah sadar. Yang kadang-kadang responnya itu menurut orang itu aneh. Kok bisa orang berespon seperti itu? Contohnya, di klinik ini pernah datang, gitu ya, orang dengan fobia sosis. Jadi ketika ngeliat sosis dia langsung menjerit-jerit, gitu. Jadi kalau misalkan secara logika, kok bisa sosis bikin orang sampai ketakutan, gitu, sampai seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata ketika kita lihat runut di masa lalu dia, di waktu kecil dia dengan teknik regresi hipnosis, ternyata sosis itu pernah membuat dia koma sampai 3 hari, gitu. Bingung kan kalau pakai logika gimana ceritanya? Ternyata waktu dia lagi beres-beres digelitikin, jatuh, akhirnya koma, gitu ya. Nah, itu membuat dia trauma, itu membekas di dalam pikiran dia, gitu. Yang akhirnya membuat dia fobia terhadap sosis tersebut. Jadi kasus-kasus fobia, baik fobia yang biasa, gitu ya, yang sering kita temui, fobia ulat, fobia ayam, gitu ya, fobia karena pernah dipatok ayam, gitu. Biasanya fobia-fobia itu timbul karena traumatis di masa lalu, gitu. Entah itu peristiwa yang langsung dia alami, gitu ya, ataupun diceritakan orang lain. Misalkan waktu kecil dia diceritain tentang hantu. Kalau dia kalau dia ngelakuin sesuatu yang melanggar, gitu ya, dia akan sial karena dibuntutin sama hantu. Akhirnya karena dia melakukan pelanggaran tersebut, dia berpikir bahwa dia dibuntutin oleh hantu, gitu. Karena cerita, gitu. Bukan dia mengalami sendiri ada hantu, enggak. Dia karena diceritakan oleh orang lain. Itu namanya pengalaman induktif, gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan dari mulai fobia tadi, gitu ya, trauma yang muncul di masa lalu, gitu, yang berakibat pada kejadian saat ini, gitu ya, ketakutan, kecemasan, dan juga pengalaman-pengalaman traumatis yang dialami yang mengakibatkan penyakit-penyakit psikosomatis. Itu juga sering terjadi. Ini jembatan antara psikologis dan psikosomatis, ya, dan somatis. Misalkan orang yang tiba-tiba dadanya berdetak kencang, gitu, seperti penyakit jantung, dia ngerasanya seperti terkena penyakit jantung, dia hampir mati. Nah, hal-hal tersebut rata-rata timbul karena pengalaman traumatis yang ditimbulkan mungkin karena dia melihat orang lain di dekat dia itu meninggal karena tiba-tiba jantungnya bermasalah, gitu ya, serangan jantung, gitu. Dan gejala-gejalanya adalah awalnya dia merasa jantung deg-degan, sehingga ketika dia merasa ada deg-degan dikit, dia merasa bahwa itu adalah karena penyakit jantung, gitu. Sehingga muncullah psikosomatis yang membuat keyakinan diri dia merasa bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah suatu gejala penyakit-penyakit tertentu, gejala somatis, gitu ya. Selain itu juga kondisi psikosomatis yang sering muncul itu misalkan mual, muntah, gitu ya, sesuatu yang banyak berhubungan dengan stres dan sistem saraf parasimpatis. Karena tidak bisa dilepaskan, sesuatu penyakit fisik itu bisa banyak disebabkan oleh penyakit mental, gitu ya. Jadi itu yang disebut psikosomatis. Nah, penyakit-penyakit lain, gitu ya, selain tadi fobia, trauma, ada juga gejala-gejala yang ditimbulkan karena pengalaman-pengalaman traumatis, seperti tidak bisa tidur, gitu ya. Terus perasaan-perasaan tidak berharga, perasaan-perasaan merasa tidak
mantas hidup gitu. Hal-hal yang mulai ke arah, kalau misalkan di dalam dunia psikiatri udah mulai ke arah depresif gitu ya, udah menarik diri, udah merasa dirinya itu tidak berharga, pengen bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Nah, hal-hal itu juga sering saya dapatkan di setting klinik ini gitu ya, di clinical hipnoterapi ini gitu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang sangat erat hubungannya dengan traumatis, baik itu traumatis yang dia alami langsung maupun yang tadi pengalaman induktif yang diceritakan oleh orang lain. Selain kasus-kasus tersebut, banyak juga kasus-kasus yang berhubungan dengan homoseksual, biseksual gitu ya, dan juga pelecehan seksual gitu. Jadi di klinik hipnoterapi ini saya juga banyak menangani kasus-kasus seperti itu. Dan seperti yang harus kita pahami bahwa proses hipnoterapi adalah proses terapi. Jadi perlu kepercayaan antara si yang diterapi dengan sang penterapi gitu. Karena ini adalah proses belajar. Seorang hipnoterapi adalah pembawa setirnya, pembawa penunjuk jalannya, dan si klien adalah yang menyetir mobil tersebut. Dia ingin kemana, kita hanya menunjukkan jalan lewat sugesti-sugesti yang positif seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus traumatis yang berat seperti pelecehan seksual dan hal-hal yang berhubungan dengan bullying gitu ya, itu seperti yang kita harus pahami bahwa itu butuh kerjasama antara dua belah pihak. Jadi nggak bisa pasien cuman dibawa sama ibunya gitu ya. Ini yang sering terjadi dan salah persepsi di masyarakat bahwa hipnoterapi itu bisa cuman langsung lepas masalahnya. Tidak seperti itu. Perlu kejujuran antara si yang ingin diterapi gitu. Jadi nggak bisa bawa anaknya tiba-tiba datang minta dipaksa untuk dihipnoterapi, nggak bisa gitu ya. Kita hanya bisa mengarahkan orang yang memang mau berubah gitu. Orang yang mau untuk sembuh, orang yang mau untuk lepas dari masalahnya. Seperti itu. Jadi ini buat teman-teman yang melihat video ini, salah satu arahan dari saya ketika Anda mau hipnoterapi, pastikan memang itulah masalah Anda gitu. Kalaupun orang lain yang mau dihipnoterapi, pastikan memang dia mau untuk berubah, mau untuk dihipnoterapi, sehingga terapinya bisa efektif. Nah, kurang lebih itu berbagai kasus yang saya sering alami. Selain tadi penyakit fisik, penyakit psikosomatis yang tadi deg-degan gitu ya, terus nggak bisa tidur gitu. Ada juga penyakit-penyakit medis seperti nyeri gitu ya. Nyeri juga adalah salah satu hal yang bisa ditangani dengan hipnosis. Walaupun khusus untuk nyeri adalah seorang medical hypnotist gitu yang bisa menanganinya. Harus memang yang berlatar belakang medis. Karena nyeri-nyeri tertentu adalah penanda keparahan penyakit yang memang seharusnya tidak dihilangkan. Karena dengan begitu malah bisa membuat penyakit itu bias. Tahapannya sudah sampai di mana. Jadi untuk nyeri gitu ya, terutama persalinan gitu ya, biasanya untuk mempersiapkan persalinan dengan nyaman itu biasanya kita juga menangani di klinik ini. Ada salah satu terapi saya, seorang bidan juga, beliau fokus pada hipnoterapi dalam kebidanan. Jadi di dalam klinik Bogor Hypno Center, di layanan Bogor Hypno Center ini teman-teman banyak sekali hal yang bisa teman-teman dapatkan, layanan-layanan psikoterapi gitu ya, yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Dan saran saya, jika Anda membutuhkan layanan ini, Anda bisa datang ke profesional hipnoterapis yang ada. Salah satunya Anda bisa pilih Bogor Hypno Center. Nah, buat teman-teman pembelajar ilmu psikologi hari ini, jadikan apa yang saya sharing tadi adalah suatu pemahaman baru bahwa ternyata ada metode loh untuk mengatasi masalah-masalah tadi gitu ya, selain dari metode-metode yang sudah ada gitu ya. Salah satunya yang bisa jadi pilihan adalah hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini dilakukan dengan cara relaksasi lalu memasukkan sugesti ke dalam pikiran seseorang. Jadi buat Anda yang ingin mengatasi masalah Anda dan melepas masalah Anda bisa melakukan hipnoterapi. Oke, itu saja dari saya. Saya Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.